Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Raisa. Pagi Kak Pagi. Bagaimana kabar Raisa hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah, semoga selalu baik dan semoga selalu disehatkan ya. Ya. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai proses konseling urban pada pagi hari ini, mungkin biar dilancarkan dan juga Raisa mendapat berkah dan saya juga mendapat berkah dari yang di atas. Lebih baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu seperti itu. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Raisa sudah hadir hari ini dan perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Haryanto. Jadi sesuai dengan kemarin kan sudah diberikan asesmen ya kan, Iya. lewat apa itu, Google Form sudah diisi. Terus oleh karena itu kan saya jadi mengetahui kalau Raisa ini adalah salah satu siswi di SMA Veteran yang mengalami urbanisasi atau perpindahan dari tempat tinggal yang lama ke kota yang baru seperti itu ya. Nah, dari itu kita pada pagi hari ini akan melaksanakan konseling urban seperti itu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk pertama-tama, di konseling urban ini ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang dibahas, diungkapkan oleh Raisa, diceritakan di sini, dibahas di sini nanti tidak akan keluar dari pintu itu. Jadi tetap akan terjaga kerahasiaannya di sini. Tidak akan saya ceritakan ke teman-teman Raisa atau ke guru-guru atau ke manapun itu, kecuali ada keadaan tertentu dan dari pihak Raisanya mengizinkan. Jika tidak, juga tidak akan bocor kemana-mana seperti itu. Lalu yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi Raisa datang ke sini itu atas niat yang baik. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada dorongan yang kurang baik di sini. Jika ada suatu hal yang tidak berkenan atau tidak suka atau tidak nyaman, tidak perlu untuk diungkapkan. Jadi tetap senyamannya di Raisa saja seperti itu. Oke, lalu yang ketiga, saya ada di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi, tetapi lebih ke mendengarkan, memahami dan juga membina Raisa untuk pada konseling layanan urban pada hari ini atau pagi ini seperti itu. Apakah dari Raisa sudah siap atau mau ada yang ditanyakan? Siap Kak. Oke, sudah siap ya, dari Raisanya sudah merasa siap. Mungkin boleh tahu nama lengkapnya Raisa? Nama lengkapnya Raisa Najwa Aulia. Nama lengkapnya Raisa Najwa Aulia. Untuk panggilannya Raisa gitu ya? Iya. Oke, berarti benar untuk panggilannya Raisa. Lalu sebelum tinggal nih di sini, di kota yang baru, di kota Sukoharjo Jawa Tengah ini, sebelumnya tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Jadi sebelum tinggal di Sukoharjo Jawa Tengah ini, Raisa itu tinggalnya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Iya. Oke. Lalu alasan pindahnya ke Sukoharjo Jawa Tengah ini kenapa? Alasannya karena sekolah. Oh, karena sekolah. Yang menyarankan memang sudah pikiran dari Dek Raisa atau ada yang menyarankan atau seperti apa? Itu sih orang tua. Oh, dari orang tuanya Iya. Raisa. Jadi alasan kenapa kok Dek Raisa ini mengalami urbanisasi
migrasi atau pindah dari Kalimantan Tengah dari Palangkaraya terus ke Sukoharjo Jawa Tengah ini dikatakan orang tua Dek Raisa yang menyarankan untuk sekolah SMA di sini Iya. seperti itu. Nah itu apakah orang tua Dek Raisa itu memang ada keturunan Jawa atau seperti apa ya? Kok Iya, menyarankan ke sini? memang ada keturunan Jawa. Nggak ada orang Jawa. Memang sebelumnya orang Jawa kah atau seperti apa? Emang orang Jawa. Oh emang ya ayahnya emang orang Jawa, Iya. ibunya juga. Iya sama. Tapi udah dari kecil di Kalimantan Tengah. Iya dari kecil. Dek Raisa ini udah dari kecil di Kalimantan Tengah. Iya. Kalau orang tuanya juga emang udah tinggal atau udah gimana? Atau pernah tinggal di Jawa Tengah atau? Pernah tinggal di sini dari Jawa. Oh berarti orang tua Dek Raisa itu awalnya tinggal di Jawa, terus mungkin juga mengalami urbanisasi gitu ya, atau perpindahan dari Jawa ke Kalimantan Tengah kayak gitu. Jadi itu ya sama kayak yang dirasakan Raisa ya. Kan kalau orang tua Raisa kan juga pindah dari Jawa ke Kalimantan Tengah, terus Raisa juga pindah dari Kalimantan Tengah ke Jawa. ya kayak gitu. Berarti untuk bahasa sehari-hari waktu di Kalimantan itu apa gimana? Berarti bahasanya Banjar. Pakai bahasa Banjar. Iya. Itu pakai bahasa Banjar itu kalau di keluarga atau pas di Kalau sama teman-teman itu pakai bahasa Banjar. Tapi kalau sehari-hari di rumah sama keluarga itu pakai bahasa Jawa. oh gitu. Berarti nggak ada terkendala bahasa ya Nggak ada. pada saat pindah ke sini gitu. Nggak ada. Lalu bisa mungkin dari Raisa mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan yang Raisa alami atau rasakan pada saat awal pindah nih, dari kan awalnya tinggal di Kalimantan Tengah di Palangkaraya, terus pindah ke Pulau Jawa tepatnya di Jawa Tengah di Sukoharjo ini. Pas awal pindah itu apa yang Raisa rasakan? Awal pindahnya itu dari kelas apa ya? Dari kelas 10. Dari Yang kelas baru masuk SMA. masuk SMA. Berarti udah berapa tahun berarti? Sekitar 1 tahun. Oke, berarti Raisa sudah mulai pindah ke sini dari kelas 1 SMA dan sudah hampir 1 tahun ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana yang Raisa rasakan atau perasaan yang dihadapi Raisa pada saat awal pindah dari Palangkaraya terus pindah ke Sukoharjo. Ya awalnya itu kayak sepi aja, kalau di rumah nggak ada temennya. Biasanya kan ada temennya, tapi kalau di sini nggak ada temennya buat main gitu. Gitu. Apakah pernah merasa kayak sedih atau pengen balik ke tempat tinggal yang lama gitu? Ya ada yang main sering. Gitu. Lalu untuk apa namanya? Untuk secara akademik, secara nilai Raisa apakah sempat terganggu karena perasaan yang sering dirasakan Raisa kayak rasa sepi kayak gitu, apakah pernah berpengaruh tuh ke apa namanya, ke nilai Raisa? Alhamdulillah nggak ada sih. Oh alhamdulillah, berarti baik-baik aja ya untuk Ada. nilainya. Itu hebat loh, padahal saya sangat mengapresiasi Raisa sudah bisa menjaga nilainya dengan baik, karena perasaan kayak sering merasa sepi terus akhirnya kayak sering sedih karena kesepian kayak gitu, terus sering merasa kangen sama tempat tinggal lama, itu kan hal yang cukup berat ya. Tapi Raisa tetap bisa mempertahankan nilainya, itu sangat bagus. Lalu untuk pertemanan Raisa nih itu gimana? Kalau pertemanan ya alhamdulillah kayak baik-baik aja sih, bisa berbaur gitu Bisa sama berbaur. teman-temannya Berarti yang baru. berarti kamu punya banyak teman ya berarti?
Iya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, perlu dipahami, perlu diketahui bahwasanya perasaan yang kamu rasakan kayak rasa kesepian, terus karena kesepian itu terus nanti sedih, terus kangen sama tempat tinggal yang lama, itu sebenarnya sangat manusiawi, sangat wajar dialami. Mungkin banyak teman-teman yang mengalami urbanisasi itu mengalami hal yang serupa, mengalami hal yang dirasakan Raisa, itu sangat manusiawi. Dan Raisa harus bisa menerima emosi atau perasaan itu, karena itu adalah bentuk dari pertumbuhan diri dan juga adaptasi Raisa itu. Nah, kayak apa namanya, kemampuan Raisa yang tetap kuat menghadapi dan juga tetap teguh dalam menghadapi walaupun merasa kesepian terus sedih seperti itu adalah suatu bentuk modal yang besar untuk Raisa bisa lebih baik lagi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Raisa atau apa yang dipikirkan Raisa setelah mengetahui bahwasanya apa yang dirasakan Raisa itu kayak rasa kesepian, rasa sedih itu sangat manusiawi atau sangat wajar. Apa yang dipikirkan Raisa kalau setelah mengetahui itu? Ya, bukan ya, alhamdulillah sih. Apa menjadi lebih menerima? Ya, menjadi lebih menerima. Oke. Itu tadi memang sudah sangat bagus ya, sangat baik, karena ya itu tadi memang sangat berat ya mengalami urbanisasi pada awalnya itu, karena perlu adaptasi dengan lingkungan, perlu pasti merasa yang seperti itu, seperti sedih, terus kangen tempat lama, terus kesepian, itu memang sangat manusiawi dan wajar. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwasanya Raisa secara pribadi itu juga seorang pribadi yang sangat kuat ya, cukup kuat di bawah adanya perasaan yang seperti itu yang dirasakan jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Raisa tetap memiliki dan melakukan kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh murid, itu menjaga nilai dengan cukup baik, karena kan ya memang yang diharapkan dari orang tua Raisa kan juga pasti seperti itu. Iya. Lalu juga untuk hubungan interpersonal Raisa juga cukup baik ya. Raisa punya cukup banyak teman, terus bergaulnya juga bisa baik seperti itu. Itu sangat hebat banget kamu kayak gitu. Nah, tapi tadi saya juga sadar dari cerita kamu kan, ada juga dari hasil asesmen kamu kan, kamu merasa sering sepi gitu. Nah, tetapi di satu sisi walaupun kamu sering merasa kesepian kayak gitu, di satu sisi atau di lain hal kamu juga bilang sebenarnya kamu punya banyak teman, ya kan? Nah, itu sebenarnya itu akan adalah suatu hal yang bertolak belakang, atau bisa diartikan ada inkongruensi di dalam diri kamu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, menurut kamu, jadi karena itu ada inkongruensi nih di dalam diri kamu. Nah, menurut kamu kenapa kok kamu bisa merasakan perasaan atau emosi atau perasaan yang merasa sepi seperti itu, padahal kan di satu sisi kamu sebenarnya memiliki banyak teman di tempat yang baru ini, dan kamu juga bertemannya cukup baik gitu kan. Menurut kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan, kenapa alasannya seperti itu? Karena kalau biasanya di sekolah itu sama di rumah itu beda. Kalau di rumah itu nggak ada temennya kan untuk main. Kalau di sekolah tuh selalu ada teman yang ajak ngobrol, ajak main gitu. Jadi menurut kamu kenapa kok kamu itu sering merasa sepi walaupun punya teman adalah karena berbeda. Kalau misalnya di sekolah memang iya banyak temannya, jadi tidak merasa ada perasaan atau emosi sepi karena banyak temannya. Tapi ketika di rumah tidak
ada temennya seperti itu. Eh, nah, berarti kamu lebih sering merasa kesepian itu pada saat gimana? Coba cerita. pada saat di rumah. Kalau lagi sehari-hari kan nggak ada temennya gitu. Oh, berarti perasaan Raisa yang Raisa alami atau Raisa rasakan itu, perasaan sepi itu lebih sering pada saat di rumah karena tidak ada teman yang bisa diajak bicara atau ngobrol-ngobrol seputar apa gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi kamu di sini tadi udah paham ya, udah mengerti sumber dari masalah atau sumber dari perasaan atau emosi atau rasa kesepian yang Raisa rasakan itu ternyata dari yang tadi apa, bahwasanya kalau di rumah itu ternyata nggak ada, saat pulang dari sekolah itu nggak ada yang bisa diajak ngobrol, nggak ada yang bisa diajak main gitu. Padahal kalau di sekolah bisa senang karena banyak temennya Ya, gitu. Oke, jadi kamu sudah hebat karena kamu sudah dapat memahami tentang apa yang ada di diri kamu nih, seperti itu. Lalu kamu juga dapat memahami yang dirasakan diri kamu itu seperti apa sih gitu. Kamu sudah dapat memahaminya, dan kamu juga dapat memahami kenapa kok ada timbul perasaan kayak gitu, kenapa kok kamu merasakan seperti itu kamu sudah memahami itu. Sudah sangat bagus karena itu adalah bentuk dari apa ya, pemahaman tentang diri sendiri ya. Untuk paham dengan diri sendiri itu memang sulit, tapi jika sudah paham dengan diri sendiri itu akan lebih mudah karena lebih tahu dengan diri sendiri itu, maka kita tahu apa yang perlu dilakukan atau diambil oleh diri kita sendiri, seperti itu. Nah, oke, tadi kan sudah tahu nih penyebab kenapa kok kamu sering memiliki perasaan atau emosi seperti itu. Nah, mungkin kamu bisa cari tahu atau mencoba dipikirkan kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan atau solusi apa yang bisa kamu pikirkan untuk mengatasi nih rasa kesepian atau rasa perasaan yang kamu rasakan itu. Coba dipikirkan apa yang bisa dilakukan. menurut saya sih ikut organisasi itu udah pasti nambah banyak teman kan. Sama juga organisasi sekolah atau organisasi di luar dari sekolah tuh juga bisa jadi bikin nggak kesepian gitu karena nambah teman. Ya. Terus ada lagi? Udah. Mungkin juga bisa lebih sering main sama Iya. teman di luar sekolah, atau mungkin bikin kelompok belajar Iya. atau grup belajar. Jadi setelah pulang nih tetap ada kayak kegiatan belajar bersama di luar sekolah gitu. Iya. Nah, kamu tadi sudah mengetahui langkahnya atau apa yang kamu pikirkan, kayak contohnya kayak tadi yang kamu sebutkan, mungkin bisa bergabung ke ekskul atau organisasi di sekolahan biar kamu lebih banyak kegiatan gitu ya. Iya. Terus juga menambah banyak relasi atau pertemanan. Terus mungkin juga bisa membentuk kelompok belajar di luar sekolah, seperti itu. Nah, ya itu adalah langkah yang bagus dan ide yang sangat cemerlang ya dari kamu. Jadi kamu sudah dapat merumuskan nih apa yang harus kamu lakukan kayak gitu. Nah, dan ya langkah yang kamu pikirkan itu memang sangat jelas dan sangat realistis untuk dilakukan, karena memang pada SMA ini, jika saya kan dulu juga SMA juga ikut OSIS, ikut ROHIS itu kan. Iya. Itu biasanya itu saya pulangnya itu sampai hampir maghrib itu karena sering latihan dulu mungkin belum ada Paskananta, sekarang kan ada Paskananta. Iya. Nah itu dulu saya pas belum ada Paskananta itu juga sering latihan sampai
sore-sore sama teman-teman gitu. Kadang juga cuman rapat tapi rapat sebentar, terus habis itu malah lebih banyak ngobrolnya mainnya gitu. Ya itu juga menambah, dengan ikut organisasi atau ekskul juga dapat menambah soft skill dan juga hard skill. Contoh misal gabung PMR, misal PMR di sekolahan itu juga dapat hard skill. Hard skillnya itu dapat dapat tahu nih pertolongan pertama kalau ada orang terluka seperti apa. Di satu sisi juga dapat soft skill, cara bekerja sama di organisasi itu seperti apa gitu, jadinya tahu. Nah, itu tadi ide yang kamu miliki sudah sangat bagus dan realistis untuk dilakukan ya Raisa. Oke, jadi mungkin kita bisa membuat sebuah komitmen untuk kamu. Jadi kita untuk minggu ini Raisa akan mulai mungkin mengajak teman, kalau mengajak teman-teman Raisa untuk misalnya setelah setelah selesai sekolah tidak pulang atau pas sudah saat libur, itu mungkin bisa untuk mengajak main pada saat sama teman-teman sekolah, diajak main kemana gitu, atau enggak main sambil belajar. Ada misalkan biasanya ada tugas nih PR atau apa itu bisa dikerjakan bersama, contohnya gitu. Terus sama yang tadi yang Raisa pikirkan kayak join join organisasi, terus atau join ekskul gitu, itu juga bisa untuk dilakukan oleh Raisa. Nah, Raisa juga bisa lihat-lihat dulu ekskul apa atau organisasi apa yang bisa diikuti yang sesuai dengan, kan ini Raisa masih kelas 10 ya, masih kelas 10. Terus kan sekarang kan penjurusannya beda ya. Kalau dulu kan pas zaman saya itu cuma ada IPA, IPS, bahasa. Kalau sekarang ada apa F3, F1, F2, sampai F berapa itu? Sampai F5 itu banyak banget macamnya itu kan. Juga nanti kayaknya mulai dijuruskan itu kelas 11 ya. Nah, terus bentar lagi kan sudah kelas 11. Itu nanti bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakatnya Raisa. Terus juga ikut ekskul yang bisa memperdalam nih, atau ekskul atau organisasi yang bisa memperdalam minat dan bakat Raisa. Jadi selaras ini, jurusan yang diambil selaras, terus organisasi yang diambil juga selaras. Jadi bisa lebih membantu Raisa lebih berkembang lagi seperti itu. Nah, oke. Jadi kita mungkin bisa membuat komitmen ya untuk Raisa minggu ini tadi dapat mengajak teman-teman Raisa untuk kerja kelompok atau grup kelompok belajar bersama ketika pada saat libur atau pulang sekolah. Terus join organisasi kayak gitu, atau mungkin lihat-lihat organisasi dulu seperti itu. Terus ya itu tadi kayak gitu, milih organisasi terus join. Nah, oke. Saya sudah sangat mendukung ya pilihan Raisa tadi. Terus langkah-langkah yang sudah Raisa rencanakan, Raisa susun dengan organisasi dan juga membuat kelompok belajar setelah pulang sekolah. Nah, jadi itu ya mungkin untuk komitmen kita minggu ini seperti itu ya. Jadi kamu nanti melakukan sesuai dengan apa yang kamu susun atau kamu rencanakan, dengan lihat-lihat organisasi, ikut organisasi, terus membuat kamu belajar setelah pulang sekolah. Itu komitmen kita untuk hari ini dan yang akan kamu lakukan pada minggu ini gitu. Terus gimana nih perasaan dari Raisa setelah kita tadi sudah berbincang, sudah mengobrol, sudah menemukan apa ada kongruensi, ada inkongruensi yang dialami Raisa, terus sudah dirumuskan. Bagaimana perasaan Raisa setelah ini? Perasaan saya sih lega ya, terus juga jadinya ke depan itu ada pemikiran untuk ikut organisasi atau main sama teman gitu ya. Jadi langkahnya sudah tahu langkah ke depannya ya? Sudah lebih jelas lagi langkahnya ke depan seperti itu.
Jadi sebelum kita akhiri, saya mau menanyakan terlebih dahulu nih ke Raisa. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah kita tadi sudah banyak mengobrol itu, apakah jadi lebih tenang atau seperti apa? Iya, saya sih jadinya lebih tenang ya. Lalu apakah ada perubahan yang kamu rasakan setelah kita tadi sudah cukup banyak mengobrol seperti apa? Apakah lebih paham dengan diri sendiri atau jadi lebih jelas apa yang kamu lakukan nantinya? Iya, jadi lebih jelas nanti apa yang akan saya ambil langkah ke depannya gitu. Oke. Baik, sekarang akan coba kita simpulkan ya dari semuanya tadi, kita coba simpulkan. Jadi pertama, jadi Raisa sudah memahami tentang bahwasanya perasaan yang Raisa alami pada saat awal perpindahan tadi itu suatu hal yang wajar untuk Raisa alami seperti itu ya, ya kan? Iya. Lalu yang kedua, Raisa juga paham bahwasanya di dirinya tadi ada inkongruensi atau tidak kesesuaian tadi, yang padahal punya banyak teman, apa kok sering merasa sepi gitu ya. Iya. Lalu yang ketiga, Raisa sendiri juga sudah dapat menyimpulkan, sudah dapat menyusun, dapat merancang gimana rencana kedepannya untuk mengatasi rasa sepi itu, itu kan. Benar nggak Raisa tadi sudah? Benar. Yang saya simpulkan benar. Oke, jadi kesimpulan saya tadi sudah benar ya Raisa? Benar-benar. Oke, jadi saya juga mengapresiasi kamu. Kamu sudah berani datang ke ruangan konseling ini, sudah mau mengungkapkan, sudah mau bercerita tentang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, bagaimana perasaan kamu, emosi kamu sudah kamu luapkan tadi di sini. Itu bukan perihal yang mudah sebenarnya, karena perlu memahami dengan diri sendiri itu seperti apa, terus apalagi kok menceritakan atau mengungkapkannya ke orang lain, itu kan sesuatu yang cukup berat ya. Tapi kamu sudah hebat karena sudah berani, sudah mau mengungkapkan. Saya sangat mengapresiasi kamu. Kamu sangat kuat, sangat baik, sangat teguh menghadapi semua ini gitu. Saya sangat bangga kepada kamu Raisa. Oke, untuk tindak lanjutnya mungkin untuk tindak lanjutnya ya, kita kan tadi sudah membuat komitmen nih di sini tadi. Maksudnya kamu akan mulai membentuk kelompok belajar supaya bisa nanti setelah pulang sekolah main bersama teman sambil belajar sama ikut organisasi. Itu sudah dikomitmenkan. Nah, nanti kan itu komitmen kamu untuk minggu ini, ya kan? Nah, untuk minggu depan kita akan tindak lanjuti nih, apakah yang kamu lakukan itu, apakah yang kamu rencanakan tadi yang sudah kita komitmenkan bersama ini sudah kamu lakukan atau belum. Itu akan kita tindak lanjuti pada minggu depan di pertemuan kita selanjutnya, seperti itu. Apakah kamu mau untuk kita melaksanakan tindak lanjut di minggu depan? Iya, mau. Oke, mau ya untuk Raisa untuk melakukan tindak lanjut di minggu depan seperti itu. Oke, baik, karena tadi kita sudah mulainya itu dengan berdoa, alangkah lebih baiknya jika kita menutup kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, atau layanan konseling urban kita pada pagi hari ini, dengan juga menutupnya dengan berdoa. Oke, kita mulai berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, sudah selesai berdoa. Oke, terima kasih ya Raisa sudah mau hadir di konseling hari ini. Semoga Raisa dapat menjalankan langkah-langkah yang sudah Raisa susun, rencana-rencana yang sudah Raisa susun. Itu semoga bisa terrealisasi atau terjalankan dengan baik sesuai dengan harapan Raisa dan juga untuk kebaikan Raisa, seperti itu.
Semoga Raisa juga semangat, semoga tetap dapat menjalankan langkah-langkah itu dengan baik dan juga bisa nanti tetap kuat dan bertahan sampai Raisa lulus dari SMA ini, dari SMA veteran ini, seperti itu. Semoga juga nanti tetap mempertahankan atau bahkan lebih baik lagi untuk nilainya dan juga pertemanannya, seperti itu. Oke, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik Raisa. Kita akan melakukan pertemuan lagi pada minggu berikutnya, atau kita akan melakukan konseling lanjutan lagi, konseling urban lanjutan pada minggu selanjutnya, seperti itu. Oke, terima kasih Raisa sudah mau hadir hari ini, kamu sangat hebat. Oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Raisa boleh kembali ke kelas. Oke.